Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam ini Umi kedatangan tamu yang spesial. Siapakah? Maka katakanlah bintang kita malam hari ini adalah Ananda Medi Swane. Medi Swane, maaf. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang mu'alaf, dan alhamdulillah malam ini ditemani oleh Hani yang insya Allah juga kita tidak asing nama itu. Dan yuk kita berbincang-bincang dengan Medi. Medi, boleh dong ya sedikit berbagi bahagia? Boleh. Alhamdulillah. Kapan tepatnya Medi mengucapkan 2 kalimat syahadat? Baru kemarin malam. Kemarin malam. Medi tahu banget kan bahwa ketika seseorang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka seiring ucapan kalimat syahadat, masih ingat? Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kalimat syahadatnya ya. Maka beriring dengan itu bergugurlah semua dosa kita kepada Allah, dan yang tersisa adalah kesalahan kepada sesama manusia, dan karenanya kita juga insya Allah seperti Medi juga akan bermaaf-maafan. Itulah cara terhadap sesama manusia, dan kepada Allah alhamdulillah Allah menghapuskan semua dosa, mulai dari yang paling gede sampai yang paling kecil, ya. Seperti apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini dia konsepnya lagi berbeda pemirsa, antara fitrah, antara suci, konsep lahir dalam keadaan suci ini adalah pemahaman Islam. Tapi kalau dalam pemahaman Medi yang kemarin-kemarin, maka setiap anak yang lahir dinyatakan punya dosa. Dosanya dosa apa? Dosa warisan. Dosa asal gitu ya. Dosa asal, dosa warisan. Nah, itu juga ngomong-ngomong apa? Katolik atau Protestan? Protestan. Dapat dari ayah atau ibu? Yang Protestan itu, yang Protestan. Dua-duanya. Kalau ayah sih itu dulunya itu Katolik, ibu ini yang Protestan. Jadi ayah ikut. Ayah ikut ibu. Soalnya saudara kakak-kakak dari ayah ini semuanya Katolik. Ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, pemirsa juga ingin tahu apa yang menarik sehingga Medi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang menarik dalam Islam itu? Banyak kan, ya. Apa aja coba? Ya, dari yang paling penting itu ya dari kitab sucinya, Al-Quran. Yang kedua akhlaknya, ya. Akhlaknya? Cara ibadahnya. Cara ibadah? Sholat tuh emang baru pertama ini, tapi emang belum bisa doa sholat, tapi gerakan-gerakannya itu emang menyentuh di hati udah ini ya, nikmat sekali. Nikmat ya. Alhamdulillah. Rugi dong kalau nggak sholat. Iya, rugi sekali. Nah, ini maka bagi yang sudah Islam nih, lihat Medi tertarik pada Islam karena konsep kitab suci, perbandingan ya berarti ya antara Al-Quran dengan Bible, konsep ibadah gitu ya, termasuk dengan sholat. Luar biasa. Oke, sekarang tentunya sedang belajar ya. Iya. Gak apa-apa, Umi dulu juga buat kerpean ketika masih belajar.
awal Umi pakai bahasa Indonesia. Sesudah bisa seminggu kemudian Umi lengkapi di atasnya kerepean Umi itu contekan, kerepean itu contekan. Latinnya yang Latin. Ya, awalnya Latinnya bahasa Indonesia. Berikutnya kemudian Latinnya tapi dalam bahasa Arabnya. Oh, Bahasa Qur'annya. Nah, terus berikutnya baru kemudian belajar huruf hijaiyah. terus Alhamdulillah. sekarang ikro baru ikro 1 Ikro. Abata itu. Oh ya. Mau metode khusus untuk orang dewasa ada di Pondok Pesantren Umi. Nah, belajar langsung pada Ustadz Lukman yang membuat metode Al-Lukman. Insya Allah dalam 2 hari bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Terus ngomong-ngomong, kenapa Midi menyatakan tadi tertarik pada Islam? Karena banyak hal, termasuk karena konsep kitab suci. Itu gimana? Ya, kalau misalkan kita baca kitab suci itu biar Al-Quran itu biar diulang-ulang berjuta-juta kali pun nggak akan bosan. Saya dengar contohnya Al-Baqarah saya dengar berkali-kali dari bulan Oktober itu saya nggak tahu hitungannya berapa kali itu yang ngalikal kita bula roy bapi dan del mutaki. Kok bisa? Udah bisa sampai ayat 19 tapi masih gabur. Alhamdulillah udah bisa. Padahal baru kemarin. Berarti memang ya, udah. Saya baca Quran itu dari bulan Oktober tahun lalu. Alhamdulillah. Saya baca itu sembunyi-sembunyi. Saya baca itu nggak pakai earphone, jadi ya setiap jam 12 itu saya dengar sampai pagi. Alhamdulillah. Dengar terus. Kalau kerja waktu di Manado itu sering dengar yang pakai earphone yang tanpa kabel itu. Jadi nggak bosan, setiap detik itu ada panggilan dengar Quran. Alhamdulillah. Insya Allah yang Al-Baqarah itu ayat sampai yang ke-10 itu sudah hafal. Sudah apa? Iya, tapi pengucapan itu paling kalau misalkan orang yang memang mengerti tentang bahasa Arab paling masih ada yang salah-salah. Tapi nadanya itu memang cuma. Alhamdulillah. Kesempurnaan nanti. Ya, kesempurnaan nanti. Jadi alhamdulillah urutannya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Boleh tanya yang lebih mendalam lagi? Boleh. Demi kesempurnaan ibadah sudah hitam belum? Belum. Rencananya sih Jumat. Engkau janjikan Jumat. Alhamdulillah. Sudah lama saya ingin kita, tapi dari Manado itu rencananya hari Selasa, tapi ada panggilan dari Kohani keundur. Rezekinya Kohani berarti. Jadi di Manado nggak jadi. Jadi di sini. Alhamdulillah. Medi. Nabi Isa kan hitam. Iya, di Lukas 2 pasal 21. Nah, Lukas pasal 2 ayat 21. Ayat 21, Lukas 2 ayat 21. 8 hari Yesus dilahirkan, ya disunat. Dari siang lebih dulu. Terus kalau ada orang Yahudi nggak disunat, diapain? Dirajam dan para batu. Termasuk tamu sudah nginap di rumah mereka, kemudian nggak mau disunat, rajam. Ya, walaupun tamu. Demikian pentingnya sampai disebutkan juga sebagai perjanjian Ibrahim dengan seluruh keturunannya, gitu kan? Ya. Alhamdulillah. Nah,
Berarti Islam ini melaksanakan semua aturan-aturan atau semua hukum-hukum Allah yang telah diberikan pada para nabi. Artinya apa? Semua nabi pun sebetulnya Islam, tapi pengikutnya lah yang membuat penyimpangan-penyimpangan. Contohnya pada zaman Nabi Musa, Samiri sudah ada. Tapi di Alkitab itu Samirinya dihilangkan, diganti Harun yang menyesatkan. Aneh ya. Yang saya baca itu yang menyesatkan itu bukan Samiri di Alkitab. Harun yang menyesatkan. ya, jadi ternyata yang namanya karakter assassination, pembunuhan karakter, fitnah itu sudah ada sejak zaman ya. Ya alhamdulillah kita masih bisa mendeteksinya. Alhamdulillah. Sholat itu yang menarik ya, baca Al-Quran menariknya tidak pernah bosan. Maka aneh aja kalau ada orang sudah Islam masih juga tutup telinga gitu kan ya, aneh aja itu, malah merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran. Terganggu nggak? Nggak terganggu, malah lebih kalau misalkan ada tentram beban lo gitu. Kalau baca Al-Quran alhamdulillah nikmat, hilang semua itu. Itu mungkin orang yang sudah hatinya kotor itu ya, jadi nggak bisa merasakan itu. Bahkan mereka menganggap seperti apa ini, bising, padahal justru itu yang menenteramkan. Alhamdulillah. Terus Anda sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau kalimat syahadat barusan tadi. Tadi? Yang sahnya. Oh, jadi sudah dilakukan kemarin, takutnya tapi tadi ini penyaksiannya disaksikan orang banyak. Jadi sudah bukan dirahasiakan lagi. Rahasia cukup kemarin doang gitu ya. Nah itu saya bilang ke Kohani, kalau apa langsung syahadat, soalnya takutnya matinya itu. Nah, ternyata memang benar. Kan kita mati itu kan nggak harus tua ya. Iya. Tuh. Nah, ingat-ingat tuh pemirsa, jika Allah berkehendakan, fayakun, jadilah. Apapun alasannya gitu kan ya, bisa saja kematian itu datang tiba-tiba, tidak ada yang menduga. Alhamdulillah, sangat saya hargai pendapat itu. Alhamdulillah. Oke, sekarang apa cita-cita anak ini? Kalau untuk sekarang ke depan ini, insya Allah mau mendalami lagi. Islam. Mau lebih kenal lagi. Saya kan dulu itu memang saya kenal ini Islam dari media-media itu, dari seluruh masyarakat di sana itu bilang Islam itu teroris, Islam ini bodoh, Islam ini susah. Jadi karena itu saya mau lebih kenal lagi kok. Saya mau tahu ke mereka, kok Islam itu begini loh, Islam itu kaya, Islam itu makmur, Islam itu nggak teroris, Islam itu panjang sabar, akhlaknya itu lebih baik Islam. Makanya juga bersih-bersih. Bersih. Gitu ya. Nggak ada yang mengerikan gitu ya. Nggak ada darah-darah yang dimasak gitu kan. Padahal darah itu kan sumber atau gudang bakteri ya. Ya, alhamdulillah. Anda ingin mendalami Islam, semoga Allah memberikan kemudahan kepada Anda. Anda dulu pendidikan sampai apa? Kalau sekarang S1 Sudah selesai. Di bidang apa? Di pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Komputer. Ya, termasuk komputer. Bagus. Alhamdulillah. IT. Ya, di bidang IT yang berbau informasi, teknologi informasi. Alhamdulillah, bagus sekali. Sudah bekerja? Belum. Kemarin itu ada tes CPNS, saya nggak ikut karena kegelisahan ini. Jadi saya satu demi satu, tahap demi tahap.
Dan tahapan yang sekarang ini adalah tahapan yang insya Allah penting banget. Seperti tadi anak bilang, siapa yang tahu? Hafalan? Coba diucapkan sampai Al-Baqarah sampai ayat Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah. Ini baru dari mendengar ya. Mendengar sampai kemudian terekam dan bisa mengucapkannya. Apalagi nanti kalau sudah mempelajari huruf hijaiyahnya, insya Allah itu akan lebih nikmat. Ada pesan? Ya, untuk pesannya sih, kalau secara pribadi, yang teman-teman yang masih kuat dengan keyakinan yang dulu itu ya, coba didalami, coba dilihat kebenarannya, dicek sejarahnya. Misalkan ketemu pasti akan tahu mana yang salah, mana yang benar. Insya Allah pasti akan ke Islam. Asal berani objektif ya. Iya. Berani objektif, jujur, terbuka dengan kebenaran dari Allah, insya Allah ketemu. Iya. Bahwa ternyata nggak sama semua agama. Nggak sama. Tuhannya juga beda-beda. Beda-beda. Tuhannya yang tidak kelihatan kan hanya di Islam. Kalau di luar di agama semua itu kan Makhluk. kelihatan semua Tuhannya. Ya, dan apa yang bisa dilihat, ya ternyata dia bukan Allah, dia makhluk. Ya kan? Iya. Nah, alhamdulillah. Semoga perjalanan hidup anak Nabi ini semakin lapang, dan semoga Allah memudahkan semua urusan Anda dalam menggapai ridho-Nya. Amin. Insya Allah pemirsa, itulah yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini, dan malam hari ini menjadi malam yang indah bagi kita semua. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.